Renungan Umat dengan judul Tetap Teguh, berdasar dari bacaan 1 Samuel pasal 2 ayat 2-4 yang demikian. Tidak ada yang kudus seperti Tuhan, sebab tidak ada yang lain kecuali Engkau, dan tidak ada gunung batu seperti Allah kita. Janganlah kamu selalu berkata sombong, janganlah caci maki keluar dari mulutmu, karena Tuhan itu Allah yang Maha Tahu, dan oleh Dia perbuatan-perbuatan diuji. Busur pada pahlawan telah patah, tetapi orang-orang yang terhuyung-huyung, pinggangnya berikatkan kekuatan. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia ialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, keteguhan hati diperlukan oleh setiap orang untuk menghadapi kenyataan yang terjadi di dunia ini. Orang yang teguh adalah mereka yang kuat menghadapi pasang surut kehidupan. Namun yang mesti diingat adalah bahwa kekuatan manusia terbatas. Bahkan ketika sedang menghadapi pasang surut kehidupan atau sedang mengalami pergumulan, ada kecenderungan bisa terjatuh. Keteguhan hati sangat penting, entah ketika sedang bersukacita, pun sebaliknya, jika kita sedih juga tetap teguh. Mari kita meneladan Hana. Ia juga merasa bahwa hanya dengan kekuatannya sendiri tidaklah cukup mampu untuk menghadapi pergumulan yang sedang dihadapinya. Ia merasakan suka duka kehidupan. Dalam kehidupan berumah tangga, sebagai salah satu istri dari Elkana, ia harus hidup berdampingan bersama dengan istri Elkana yang lain. Memang budaya pada saat itu memiliki istri lebih dari satu merupakan hal yang wajar. Istri Elkana yang satu bernama Penina. Alih-alih Hana harus hidup berdampingan dengan Penina, malah ia mendapat perlakuan buruk. Hal itu terjadi disebabkan oleh karena Penina sebagai seorang istri bisa memberikan keturunan bagi Elkana, sedangkan Hana kandungannya ditutup. Ia dihina oleh Penina karena keadaannya itu. Penghinaan yang dirasakan oleh Hana tentu menorehkan kesedihan, kekecewaan, dan luka mendalam dalam hati Hana. Singkat cerita, ketika berada di bait suci, Hana dengan hati pedih, ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Ia menghunjukkan permohonan terkait dengan kerinduannya memiliki momongan seorang laki-laki. Bukan hanya memohon, ia juga bernazar. Dan permohonan itu didengar oleh Tuhan. Dari buah rahim Hanalah lahir sosok pemimpin, seorang yang memimpin bangsa Israel. Samuel dilahirkan dari rahim Hana sebagai jawaban Tuhan atas doanya. Hana pernah merasakan kekecewaan, tetapi hunjuknya itu didengarkan oleh Tuhan. Dan Tuhan telah menyatakan belas kasih-Nya kepada seorang ibu yang memohon dengan penuh kerinduan. Hana menyatakan syukurnya kepada Tuhan yang Maha Kuasa, yang sudah mengubah keadaannya dari yang buruk menjadi baik. Ia mengalami pertolongan Tuhan. Dari kehidupan Hana kita juga melihat bahwa Tuhan peduli kepada orang-orang yang tertindas dan yang menderita.
Dalam doa pujian Hana, ia menyatakan bahwa Allah merupakan gunung batu kokoh, kuat dan tidak berubah. Allah selalu hadir, menjadi dasar yang teguh bagi orang percaya untuk tetap berharap padanya. Dan ketika berharap kepada Tuhan, orang percaya akan dikokohkan dan diteguhkan untuk menjalani kehidupan. Hana pun merasakannya. Dalam permenungan pada saat ini, terkait dengan pujian Hana. Ini adalah pujian di mana Hana merayakan kebaikan Tuhan melalui karya Tuhan yang sudah meninggikan yang rendah dan yang tersisih, kemudian yang lemah dan yang dianggap hina oleh dunia. Meskipun Hana sendiri juga pernah mengalami hal semacam itu, tetapi ia bersyukur karena kebaikan Tuhan. Pujian ini memperlihatkan karya Tuhan yang dinyatakan dalam kehidupan umatnya. Allah adalah kudus dan menjadi tempat bersandar. Allah Maha Tahu dan juga Maha Adil. Dan melalui kemahakuasaannya itu, Allah bertindak. Dari pujian ini kita belajar bagaimana Hana menyatakan syukur, memuji Tuhan, serta menyiratkan suatu keyakinan bahwa orang yang bersandar pada Tuhan akan diteguhkan. Sebab Tuhan adalah gunung batu bagi umatnya. Sebagaimana ditulis di ayat 2. Tidak ada yang kudus seperti Tuhan, sebab tidak ada yang lain kecuali Engkau, dan tidak ada gunung batu seperti Allah kita. Hana memiliki pengalaman rohani bersama Tuhan. Dalam doanya ia berharap dan mengandalkan Tuhan, sebab ia percaya bahwa Tuhan adalah tempat perlindungan yang kokoh, yang akan meneguhkannya untuk menghadapi hari-hari yang menurutnya sulit. Pengalaman bersama Tuhan itulah yang mengubah keadaan Hana. Ratapan dan tangis diubah menjadi sukacita, kekecewaan menjadi syukur karena kebaikan Tuhan yang berkarya dalam kehidupan Hana. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai manusia yang hidup di dunia ini, tak lepas dari pergumulan. Jika Hana mengalami pertolongan Tuhan, dan itu membuatnya kuat serta semangat kembali, Tuhan pun juga tidak meninggalkan kita. Ia berkenan memberikan pertolongan kepada kita, umat yang dikasihinya. Mari meneladani Hana. Ketika menghadapi pergumulan, ia bersandar pada Tuhan yang adalah gunung batu yang kokoh. Tidak ada yang lain kecuali Tuhan. Dalam kondisi saat ini, kita bersama-sama merasakan pergumulan dan keprihatinan akan kondisi pandemi COVID-19. Kita semua rindu kondisi ini segera pulih, semakin baik, termasuk juga kerinduan-kerinduan yang lain sesuai dengan pergumulan kita masing-masing. Hari ini kita belajar untuk bersandar kepada Tuhan, tetap teguh dalam doa dan dalam upaya untuk menerapkan protokol kesehatan. Kita yakini bahwa keprihatinan ini akan berakhir. Oleh sebab itu, mari berserah dan bersandar kepada karya Tuhan. Tuhan membuka kandungan Hana sehingga ia mengandung. Tuhan juga berkuasa membuka jalan bagi setiap pergumulan yang sedang kita hadapi. Selamat menghayati. Salam sehat selalu untuk kita semua. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur
sebab Engkau berkarya dalam kehidupan umat-Mu. Bukan hanya dalam hidup Hana, tetapi Engkau juga berkenan menyatakan kasih-Mu dalam hidup kami. Oleh sebab itu, mampukan agar kami senantiasa bersandar kepadamu. Sebab hanya bersandar kepadamu, kami semakin diteguhkan. Saat ini kami mendukung dalam doa, secara khusus untuk keluarga Ibu Toto wilayah 4, yang juga dalam proses pasca kedukaan, karena Pak Toto Engkau panggil. Juga bagi keluarga Ibu Giman wilayah 3 yang merasakan duka dan kehilangan karena Pak Giman Engkau panggil. Bapa, Engkau yang menguatkan keluarga-keluarga ini untuk tetap teguh melanjutkan hidup dan meyakini bahwa Engkaulah yang memberikan penghiburan yang sejati. Kami memohon kekuatan dan pertolongan-Mu untuk saudara-saudara kami, secara khusus jemaat GKJ Jatimulyo yang terpapar virus COVID-19 yang harus isolasi mandiri. Kiranya Engkau menguatkan, memberikan semangat dan pemulihan bagi saudara-saudari kami ini. Berkati jemaat-Mu Bapa yang sedang sakit dalam proses pemulihan dan yang bergumul dengan pergumulan pribadi, kiranya Engkau berkarya. Kasihanilah kami Bapa dan kuatkan kami semua dalam kami melanjutkan kehidupan kami. Kami berserah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin.